Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wal muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqilu may yanzuru lil awaqibi. Al-aqilu yakrahun nara wa yahrabu minha. Al-aqilu utai wong kang berakal sehat iku man wong sireman yang duru kang ningali sebuah mandil awaqibi marang pira-pira pungkasane perkara. Jadi orang yang berakal itu dalam segala hal mesti berpikir akibat. Kalau saya melakukan ini akibatnya seperti apa? Kalau saya begini akibatnya seperti apa? Ini kalau orang yang berakal selalu begitu, selalu berpikir akibat. Kalau saya di pondok mempeng semempeng-mempengnya akibatnya seperti apa? Dan kalau di pondok itu tidak mau mempeng, sering tidak ngaji, akibatnya seperti apa? Terus dipikir begitu. Ojo nganti kaya wong Jawa, halah sementing beras berbuat perkara mengko dipikir mengko. Lah itu pikirannya orang yang tidak sehat. Jadi semuanya itu harus terencana dengan baik, ya, harus terencana dengan baik. Biasakan kamu itu berpikir, terutama sekali ketika mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Satu, harus sadar bahwa yang akan dilakukan itu sesuatu yang tidak baik. Yang kedua, harus tahu tentang kemungkinan akibat yang terjadi kalau melakukan itu. Ojo mingburu seneng, ojo mingburu nafsu. Kebanyakan orang hancur itu karena kurang cerdas, kurang cermat berpikir akibat. Ya, kebanyakan orang hancur akibat kurang cerdas berpikir tentang akibat. Kebanyakan orang gagal juga akibat itu. Al-aqilu te wong kang berakal sehat iku yakrau keding sapa akil annara ing geni wa yahrabu lan lumaku sapa akil minha saking nar. Orang yang berakal sehat itu pasti benci dengan api dan lari dari api, ya. Sehingga kemudian kalau sudah didasar dengan sebab akibat, oh setiap orang kan tidak senang dibakar dan setiap orang tidak mau dibakar. Maka secara akal sehat sebab-sebab yang menyebabkan terbakar itu pasti akan dihindari. Kok sindongin dewi-dewi ceritanya kepiye? Wah diterangke kok iso ndonge iki. Nyasai bola balik dingendikane kok ya. Al-aqilu te wong kang berakal iku yuhibbu demen sapa akil demen al jannata ing swarga wa yahjumulan lumayu sapa akil alaiha ing atase jannah raghiban ale wong kang demen fiha ing dalam jannah. Dan umumnya orang yang berakal sehat itu cinta surga, ingin masuk surga dan terus berupaya agar mendapatkan surga. Ya, itu orang berakil. Ya,
terus berupaya, berusaha untuk bisa mendapatkan surga. Dengan cara apa? Memperbanyak ibadah, menjauhi maksiat. Al-aqilu te wong kang berakal iku man wong siriman hayya akan nyawisaken sapa wa man azzada ing sangu li safari kadhe perjalanane man. Orang yang berakal itu adalah orang yang mampu atau orang yang mau menyiapkan bekal untuk bepergian, bekal hidup. Orang hidup di dalam dunia saja paling-paling berapa tahun itu di dalam mencari bekalnya bukan main, sudah banting tulang. Nah, hidup untuk selama-lamanya di akhirat nanti mestinya lebih serius mencari bekal. Contoh, orang di dalam dunia bekerja untuk mencari duit, ya, mencari duit. Taruh kata satu hari bayarannya itu 80.000 atau 100.000. Untuk mendapatkan uang 100.000 kerjanya sehari sampai 8 jam. Coba kalau kamu mencari ridho Allah, orang mencari surga sehari itu 8 jam full. Ini luar biasa. Jangankan 8 jam, separuhnya 50%-nya 4 jam saja. Jangankan 4 jam, 2 jam lah. 2 jam kamu setiap malam rutin mujahadah selama 2 jam untuk mencari kesuksesan dunia dan akhirat. Ini luar biasa. Kadang logika-logika ini yang tidak dibangun. Trimo Rekoso bekerja sampai 8 jam tapi bengi kontangi mujahadah 2 jam wae sing aktif. Ini hasilnya lebih banyak yang 2 jam. Ini harus tanamkan dalam jiwa kamu, tanamkan dalam jiwa kamu. Mujahadah bengi 2 jam aktif, hasilnya akan lebih banyak daripada yang kerja sampai 8 jam satu hari. Ini luar biasa, dan ini sudah saya praktekkan. Bahkan tidak 2 jam lah, 1 jam saja semalam, 1,5 jam lah yang rutin. Ini hasilnya luar biasa. Tetapi ya tetap harus kerja, harus tetap kerja. Orang cukup mujahadah tok awan turu orang nyambut gawe. Yo tetap ngeli kerja lah, berkait mujahadah kerja itu luar biasa. Ya, kerja 8 jam akan kalah dengan kerja 1-2 jam malam hari. Ini yang harus kamu tanamkan ya. Biasanya kan kalau sudah pulang ke rumah ini dora gelem mujahadah. Sering kadang anak-anak itu suka begitu. Eman-eman. Di pondok sudah dilatih setiap malam mujahadah. Di rumah ya kamu harus membiasakan itu. Al-aqilu te wong kang berakal iku man wong seman wis ya terus al-aqil iku man wong seman yasya kang uti sapa manallah ing Gusti Allah wa yastahyi lan isin sapa wa man minhu saking Allah id la yastahyi karena ora isin sapa man minhu saking Allah wala yakhafuhu lan id la yastahyi karena ora isin minhu saking Gusti Allah wala yakhafu lan ora wedi ing Allah sapa illal mukminu kejaba wong mukmin bil ba'si kelawan tentange akan wal hisab lan den hisab wal jazai lan den walas alal amal khairin atas sing amal bagus wasyarri lan amal ora
Orang yang berakal hendaknya takut kepada Allah, mempunyai takut di mana saja. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa yastahyi minhu, dan malulah dengan Allah. Malu apa? Malu kalau ketika tidak mau beribadah, tidak memperibadah. Malu dengan Allah ketika akan melakukan maksiat. Sebab tidak ada orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah, tidak ada orang yang merasa malu dengan Allah kecuali orang-orang yang beriman. Qala ngendika sapa Gusti Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa man faman mangkotawi sapa wonge iku ya amal lamun gelem ngamal sapa man mithqala dzarratin sa bobote semut budak khairan ing bagus ya rahum karam ningali sapa man ing khair. Wa man lan utai sapa wonge iku ya amal lamun ngamal sapa man mithqala dzarratin sa bobote semut budak syarron ing Allah ya rahum karbaro sepeman ing syar. Sekecil apapun amal perbuatan, baik itu yang baik ataupun yang buruk, akan melihatnya. Maksud melihatnya itu apa? Kalau amal baik kita akan menerima pahalanya, kalau amal buruk akan menerima siksanya, ya. Maka sekali lagi, sekecil apapun perbuatan baik lakukan, dan sekecil apapun perbuatan dosa tinggalkan. Al wasiyatu te wasiat sifat wasiat rabiatu kan nomor bapat iku ya haram haram pola anu syasin ngelaknati wong suci biaini kelan kahanane syakhs siwa iblis selain iblis. Haram melaknati seseorang dengan ainnya, ya, kecuali iblis. Melaknati tidak bro, kowe tak laknat kowe, tidak boleh. Melaknati secara apa namanya khusus, secara spesifik tidak boleh. Tapi kalau misalnya saya melaknati orang-orang yang berbuat maksiat, boleh kalau semacam itu secara umum. Orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang zalim saya laknati, boleh. Tapi kalau sudah syahsiyah langsung kepada orang per orangnya, kepada individunya, kepada personalnya, jangan. Tidak boleh. Mamanya ada Zaid, kamu tak laknat kamu, tidak boleh. Auman atau wong sileman sabata kang tetep apa mau tuhumatin man alal kufri ngatas kafir li annal khatimata korona temasna pungkasane uribiku majhulatun kina bodon walakin la'ana tapi ngelaknati al jameng sekabehane kabehane walakin la'nal jami tapi ngelaknati sekabehane wong iku jaizun menang mithlu la'natullahi ala zalimin la'natullahi ta'ala nate Gusti ala zalimin muga tetep ing atase wong kang zalim kabeh awil munafikin atau wong munafik kabeh wa nawi malan sepadane zalimin la munafikin. Seperti tadi, kalau melaknat secara umum orang-orang yang berbuat maksiat saya laknat boleh, tapi kalau langsung tunjuk hidup langsung kepada personal, kepada individu, tidak boleh. Summa wal ghibatun utawi ghibah ngrasani ku kadzalika kaya mengkon laknat
kadzalika kaum nanti ku haramun haram tumal ghibatu nulu utawi ngrasani kadzalika kaya mengkono-mengkono lanati ku haramun haram walakin yastasni tetapi ne yustasna wa tapi tenjabakan min saking ghibah apa masaidu biro-biro masalah ngindad daruratin dalam naken darurat kama kaya barang sirema marokang uskriwat apa huwa ma ya, yang namanya ghibah itu haram kecuali orang-orang yang boleh diribah. Orang-orang yang boleh digibah itu seperti apa? Ya seperti orang-orang yang sudah mati jelas-jelas dalam keadaan kafir, seperti kita menggibah Fir'aun. Kita ghibah apa? Ngerasane ghibah Fir'aun, ghibah Abu Jahal, Abu Lahab boleh. Ya, karena sudah jelas-jelas dia orang kafir. Atau orang yang memang terang-terangan melakukan maksiat dengan terbuka, melakukan perbuatan maksiat dengan terbuka, ngepeng istilahnya itu, boleh dirasani kalau untuk kepentingan menghindarkan orang lain agar tidak terjerumus, agar tidak ikut campur, agar tidak ikut-ikutan. Contoh, ada orang yang suka melakukan minum-minuman keras secara terang-terangan, dirasani kena wong kelakuane koyo ngono kuwi iki, kowe aja cedak-cedak sik ayo wong tukang mabuk boleh, wong pancen wong sing ora apik ana kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al wasiyatu te wasiat seperti wasiat al khamisatu yang kelima iku anak qiraata hadir risalati teman setune maca iki risalah marrotan kelawan ambalan wahidatan kang siji summa ihmalah nuli ngangguraken hadir risalah iku latun fi ora nafi'aken apa qiraah bil maksudi kelan perkara kang den sejo tamaman kelan sempurna bal yambagi paripala iku apa qiraatu maca hadir risalah al ailati ngatase ala alal ailati ing ngatase keluarga rakyat atau iku hinan ing dalam suwijining mangsa ba'da hinin ing dalam sawise mangsa kang meneh kait tabqa supaya tetep apa hadihi rasihatan tetep rasihatan halat mancep fi adhanihim ing dalam bira-biratina ilah ya anna masailah qarata masatuna bira-bira masalah hadihi min daruriyatid dini setengah saking bira-bira darurine agama wa kullu ilmin lan uti saben-saben ilmu lam yuta'ahad kang ora den biasa akan apa kul bil tikrar kelan den tikrar iku yunsa den akan apa kul setiap ilmu yang tidak pernah ditikrar jadi lupa. Demikian juga tentang kitab-kitab yang menerangkan nasihat harus berkali-kali dibaca. Bukan sekedar untuk dirinya sendiri tapi juga keluarganya dibaca seperti kitab risalah ini ya. Sekali lagi kitab-kitab adab misalnya tata krama tasawuf ini harus sering kita baca, bukan sekedar kita membaca sendiri tapi kita bacakan kepada keluarga. Kalau tidak mudah lupa. Semangat untuk menjalankan isi kitab tersebut bisa semakin mengendor. Ya Allah ya Rabbi. Wa kullu ilmin terus hatta wa sulaiman dunyawian wallahu ala terus ganti hatta walau
hatta walau ilman, sehingga meskipun ilmu duniawiyan kang bangsa duniawi, sampai ilmu duniawi sekalipun kalau tidak pernah dibaca lagi suka lupa kok. Teori-teori misalnya semacam rumus-rumus matematika, kalau bagi anak-anak SMP, anak-anak usta, rumus-rumus matematika paham. Tapi kalau sudah lama sekali enggak ditikrar, ya lupa. Apalagi urusan agama, di mana setan terus-menerus mempengaruhi agar orang itu lupa dengan ilmu agama. Wallah lan ing Gusti Allah arju ngarep-ngarep sapa ingsun ayat tawalla ing to ngasih sapa Gusti Allah ngasih sapa Gusti Allah hadana ing nudahaken hadana muga-muga nudahaken sapa Gusti Allah ing kita jami'an halas kabehane amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika wa suci pangeran ira. Subhana rabbika itu kalimat subhana, coba ini fi'il isim huruf isim, coba tasrifannya iki masdar apa mudhari apa madi, masdar sabbaha yusabbihu tasbihan, terus salah satunya subhana, masdarnya termasuk masdar simai apa kiasi simai. Nah, masdar di sini berarti setiap masdar nyimpen, ayo setiap masdar menyimpan, salah moni, setiap masdar menyimpan, mantap kalau mantap teman, setiap masdar nyimpan. Nah, subhana itu masdar, berarti menyimpan fi'il. Fi'ilnya lafal apa? Usabbihu. Maka cara diartikan yang lengkap, subhana rabbika. Gimana nih? Moho suci akan sapa ingsun kelawan moho suci Tuhan. Subhana rabbika ay usabbihu, moho suci akan sapa ingsun subhana rabbika kelawan moho suci Tuhan. Ini biasanya disingkat, cukup itu sebagai pengetahuan saja, langsung kadang subhana rabbika moho suci Tuhan ira, langsung biasanya kaya ngono kuwi. Tapi kamu harus tahu bahwa memaknai yang lengkap itu subhana rabbika moho ay usabbihu, tegese moho suci akan sapa ingsun subhana rabbika kelawan moho sucine pangeran ira. Rabbil izzati kang duweni sifat mulya amma saking barang semaya sifuna kang padha nyipati sapa wong akeh wong kufar. Wassalamun uta keselamatan iku ala mursalin ing atase wong para utusan kabeh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdu tasika puji kulillahi kagone Gusti Allah rabbil alamin, ya pangeran alam kabeh. Segala puji itu milik Allah. Karena apa? Karena kita semua itu ciptaan Allah. Ya. Biasanya alhamdulillah sekabehane puji patang perkara iku lillahi kagungane Gusti Allah. Lah kok kagungane Gusti Allah? Lah iya, coba puji pertama ada berapa? 4. 1 puji qadim li qadim, berarti memujinya Allah terhadap zatnya Allah sendiri, itu hak Allah. Seperti kamu memuji diri kamu sendiri, silahkan sakarepe, yang penting orang ngolong-ngolong wong liya. Silahkan memuji diri kamu, wah jan awakku ki hebat tenanan, ning aja nang ngarepe wong akeh. Silahkan kamu memuji kamu sendiri di kamar.
Sebab yang namanya memuji diri sendiri kalau di hadapan orang lain, biasanya orang lain tidak senang mendengarkan, selegeh. Aja-aja mesti ngomong ke awake dhewe. Aja-aja mesti ngomong ke anake nyongge, tak ngomongi yo sing jenengane anake nyongge hebat banget. Iki wong liya biasanya dia mendengarkan, nggak ngerespon atau ngerespon tapi mesti basa-basi. Wah, luar biasa, luar biasa. Dia ngatine pret ngono gue. Ya, maka silahkan kamu memuja-muji diri sendiri di kalangan sendiri. Ya, silahkan kamu memuji diri kamu ketika sendiri, ketika dengan keluarga kamu di rumah, silahkan. Tapi kalau ya di hadapan orang lain pun juga ya silahkan, tetapi yang sekira orang lain itu tidak hasut. Sebab umumnya itu orang lain itu tidak senang mendengarkan kita memuji diri kita sendiri. Tapi boleh. Nah, puji qadim li qadim adalah Allah memuji diri sendiri, otomatis ini. Kemudian yang kedua ada lagi puji qadim li hadis. Itu ya hak Allah juga. Kenapa hadis? Hadis itu kan apa? Makhluk. Allah itu menciptakan makhluk. Ya. Nah, Allah memuja-muji ciptaan sendiri ya hak Allah. Kaya kowe umpamane gawe kursi. Wis rasuk dadi wah kursi gaweanku apik tenan iki, apik tenan, silakan. Wong itu bikinan kamu sendiri kok. Bikinan kamu sendiri. Berarti Allah memuji makhluk ya, itu hakikatnya sedang memuji diri sendiri. Wah iki meja gaweane nyong jan apik tenanan. Iki ge muji meja apa ge muji awake dhewe? Muji awake dhewe. Wah tulisanku jan sip tenanan. Sejan kaya cacing kering nih. Wah apik tenanan. Hakikatnya bukan memuji tulisannya, tetapi hakikatnya sedang memuji diri sendiri. Allah memuji makhluknya seperti wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu Muhammad itu sungguh ada dalam akhlak yang agung. Ini Allah memuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ciptaan Allah. Berarti itu hakikatnya ya Allah sedang memuji diri sendiri. Terus yang ketiga puji hadis li qadim. Nah, ini sudah jelas makhluk manusia misalnya memuji Allah. Ini ya hakikatnya ini apa namanya? Hak Allah, jelas ini hak Allah. Yang ketiga puji hadis li, yang keempat puji hadis memujinya makhluk terhadap makhluk. Kowe muji kancane iku hakikate yo memuji Gusti Allah, karena kamu dan kancamu adalah bikinan atau ciptaan Allah, maka disebut sedaya puji kagungane Gusti Allah. Tamat sempurna parisalah bi'aini man kelawan pertolongan zat Sireman arsala kang utus sapa man lana marang kita ar-rasul ing utusan sallallahu alaihi wasallam wa angkadana lan muga-muga nyelametaken sapa man ing kita bi kelawan lantaran nabi menyelamatkan minal jahalati saking kebodohan ghurrata rajabain dalam tengah bulan Rajab ama 1377 tahun 1377. Jadi kitab ini dikarang tahun iki 1000 kita angka telu angka loro we 1377, berarti sampai sekarang sudah berapa tahun? Sekarang kan 1444,
sudah masuk 44, tapi ini sudah berapa tahun? 100 tahun ya, hampir 100 tahun. Walau alam Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa sallim ala ya rabbil alamin. Ya Allah, nas'aluka alhamdulillahi rabbil alamin.